Cek. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari seluruh perangkat daerah, baik yang mungkin ada dihadiri oleh kepala perangkat daerah maupun yang dihadiri oleh Kasubag program yang mewakili pada acara hari ini penjelasan teknis input renja perangkat daerah tahun 2022 melalui pra-RKA pada sistem SIPD. Pertama-tama marilah kita mengucapkan pujo pangastuti kehadapan Ida Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertawaronugraha beliau, kita pada hari ini dapat bertemu walaupun secara tidak langsung, secara virtual. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kenapa pada hari ini dan sangat awal sekali kita melakukan input pra-RKA? Karena regulasi yang ada sekarang ini sudah ada suatu perubahan atau kemajuan. Dalam hal ini, bagaimana kita melakukan langkah-langkah awal untuk kita dapat memprediksi struktur anggaran APBD yang berkaitan juga dengan implementasi PP 12 dan juga Permendagri 90. Itu intinya. Oleh karena itu, pada hari ini Bapeda Provinsi Bali mengadakan bagaimana teknis input renja perangkat daerah melalui pra-RKA pada SIPD. Nah, sebelum secara teknis kami akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu, terlebih dahulu pada acara hari ini juga akan diberikan pengarahan oleh Kepala Bapeda Provinsi Bali. Untuk itu yang kami hormati Pak Kepala Bapeda, kami persilakan untuk memberikan pengarahan kepada semua perangkat daerah. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid PPE, Pak Kabid Perencanaan, Gus Haji Anom, dengan segenap tim di bidang perencanaan Bapeda, rekan-rekan Kabid di Bapeda dengan jajaran semuanya, juga yang hormati, kemudian Bapak Ibu, para sekretaris, kepala bagian, rekan-rekan Kasubag, Sunprog di seluruh perangkat daerah, beserta jajaran juga semuanya yang hormati dan yang banggakan. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Kabid, napi suara yang bisa masuk dengan jelas dan diterima oleh teman-teman semuanya. Sampun Pak, sampun bagus. Oke. Jelas ya. Teman-teman OPD mudah-mudahan juga sudah bisa mendengarkan suara tiang. Jadi pagi hari ini yang menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, para sekretaris, Kabag, Kabid, dan Kasubag Sunprog, khususnya di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali yang sudah berkenan bergabung dengan kami di Bapeda Provinsi Bali untuk kita memulai tahap paling awal penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Nah, jadi idealnya memang perencanaan tahun 2022 itu sebetulnya dimulai di bulan Desember 2020. Jadi hitungan Permendagri itu N-2. Nah, kita di Bapeda sudah memulai tahapan itu, dan bulan Januari ini, hari ini adalah hari pertama kita berkumpul walaupun secara virtual dengan teman-teman seluruh perangkat daerah. Nah, kalau tidak masih PK pembatasan kegiatan
skala besar ini, mungkin kita bisa berkumpul bersama di Bapeda. Tapi karena kondisi seperti ini, mudah-mudahan tidak menghambat koordinasi kita, menghambat sinergi kita untuk langsung memulai langkah-langkah strategis perencanaan pembangunan tahun 2022. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya di seluruh perangkat daerah. Sampaikan salam hormat yang kepada seluruh pimpinan bahwa kita akan segera memulai tahapan perencanaan 2022 mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD kita yang nanti tentu saja akan diawali diinput oleh teman-teman di seluruh perangkat daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak intinya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pimpinan OPD semuanya yang selama ini di ujung tombaki. Nah, artinya yang dilaksanakan sebagai ujung tombak oleh para sekretaris dan para kasubag sunprog di seluruh perangkat daerah. Karena perencanaan sampai penyusunan anggaran kita tahun 2020 melalui aplikasi yang baru, SIPD itu dengan Permendagri 90 sudah selesai dengan lancar. Terlepas dari segala kekurangan yang berkembang, solusi selalu bisa kita rumuskan berkat koordinasi dan sinergi kita seluruh perangkat daerah, mulai dari inputting proses perencanaannya dari RKPD sampai kepada finalisasi APBD dalam SIPD itu. Jadi semuanya bekerja keras, tidak terkecuali, dan semuanya juga menghasilkan satu dokumen final perencanaan dan APBD 2020. Jadi itu adalah awal yang sangat baik bagi kita, momentum yang baik untuk sekarang kita lanjutkan perencanaan 2022 langsung dalam SIPD ini. Jadi ini juga langkah awal karena di tahun 2020 SIPD kita laksanakan atau kita input SIPD itu sudah di tahap-tahap menjelang PPAS. Jadi RKPD sudah hampir final, bahkan sudah final untuk rancangan berdasarkan RPJMD kita. Tetapi karena wajib menggunakan SIPD, teman-teman langsung bekerja keras, kita bongkar lagi, kita menyesuaikan lagi, nah masuk kepada sistem yang baru. Nah sementara kita bisa melaksanakan itu. Nah di tahun 2022, untuk perencanaan tahun 2022, maka dari awal sekarang kita langsung menggunakan SIPD berdasarkan Permendagri 90. Nah itulah pertemuan hari ini sangat penting untuk teman-teman sekalian, untuk kita semuanya, dan kita di Bapeda bertugas mengkoordinasikan semua itu supaya dari hulunya, dari awal ini kita bisa berjalan lancar sampai nanti di hilir penetapan APBD 2022 itu berjalan lancar juga. Ini tidak lagi bongkar pasang di tengah, kecuali sistem kita yang ditangani oleh Mendagri ini mengalami bongkar pasang tentunya. Tetapi dengan berangkat dari evaluasi kita di tahun 2020, maka kita langsung mengambil ancang-ancang untuk penyusunan 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan tiang, Kasubag Sunprog di seluruh perangkat daerah yang sangat yang hormati, beserta jajaran masing-masing yang mengikuti pertemuan hari ini. Kalau kita cermati, nanti yang sedikit sebagai pengantar, kalau kita cermati agenda perencanaan kita untuk tahun 2022, nah sekarang kita berada di kolom yang pertama untuk RKPD atau rancangan awal RKPD 2022 ini. Jadi di tahap awal kita sudah bersurat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali untuk menyiapkan pokok-pokok pikiran. Munas juga teman-teman dari Sekwan untuk memonitor kondisi perkembangan konsep pokok-pokok pikirannya yang mungkin sudah disusun oleh tim ahli di DPRD. Nah, mudah-mudahan nanti tanggal 1 Februari bisa diinput ke dalam sistem kita. Nah, kemudian khusus untuk teman-teman perangkat daerah, sekarang kita juga memasuki sejarah baru. Bahwa inputting RKPD kita, rancangan awal ini, harus juga dimulai dengan pra-RKA. Kenapa pra-RKA? Nah, karena kita langsung nanti masuk kepada Permendagri 90. Artinya proses penganggaran, pagu penganggaran indikatif, itu langsung dimulai
dari awal. Jadi yang selama ini hanya kita input pagu dalam kegiatan atau sub kegiatan, nah sekarang kita sudah harus langsung rinci. Nah ini sistem yang memang mengharuskan kita menerapkan seperti ini. Ini positifnya kita ambil bahwa dengan ini kita akan menyusun perencanaan secara rinci dari awal. Ketika nanti terjadi pergeseran-pergeseran kecil atau bahkan ekstrim, itu kita langsung memonitor itu, mengganti itu, sehingga teman-teman di BPKD dalam penyusunan APBD itu nanti tinggal menarik dari sistem dan secara waktu juga kita tidak kesulitan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi SIPD menyediakan fleksibilitas seperti itu yang memungkinkan kita untuk mutasi atau transformasi dari perencanaan penganggaran itu lebih cepat, tetapi proses di perencanaan menjadi lebih kompleks. Nah, itu Nunas teman-teman Kasubag Punpog semuanya di seluruh perangkat daerah memaklumi dan kita bersama-sama nanti menuju ke situ. Nanti Pak Kabid Perencanaan dengan tim akan memberikan penjelasan secara teknis, termasuk nanti mensimulasikan inputting pra-RKA itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman Kasubag Sunprog semuanya di seluruh perangkat daerah, otomatis nanti di tahapan penyusunan RKPD awal ini, kita akan ada tes pra-RKA. Berarti tahapan perencanaan kita nanti akan nambah satu lagi tes pra-RKA. Nah, kalau kemarin kita desnya adalah di RKA dan DPA, maka sekarang ada des satu lagi di awal yaitu pra-RKA. Nah, seperti apa nanti silakan nanti Pak Kabid Perencanaan dan tim yang persilakan untuk menjelaskan. Nah, kembali ke tahapan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti muara terakhir adalah RKPD kita yang sudah rigid, yang sudah berpedoman kepada Permendagri 90, tentu berangkat dari PP 12 itu. Nah, kita akan konsisten taati tahapan ini. Dan tentu secara substansial, kita juga akan berupaya supaya sesedikit mungkin ada kesalahan. Kita tidak mentoleransi kesalahan, karena ini sistemnya nasional. Sistemnya juga kita belum tahu betul apakah sudah fix, karena nanti ketika kita lakukan kesalahan, terus berencana melakukan perbaikan tidak bisa, maka fatal berarti ini dokumen kita salahnya. Oleh karena itu dari awal kita tetap berkoordinasi supaya nanti tahapan-tahapan ini bisa kita lalui secara konsisten dan taat kepada ketentuan waktunya. Nah, kembali kepada pra-RKA Bapak Ibu sekalian, walaupun ini tahap awal, tahap finalnya sangat jauh nanti penetapan APBD, tetapi yang harapkan teman-teman tetap berpedoman kepada renstra yang sudah disusun. Nah, kita sudah punya RPJMD, kita sudah punya renstra, silahkan itu kita acu, kemudian jangan lupakan program-program ikonik, kegiatan-kegiatan ikonik dari visi Nangunsat Kerti Loka Bali, kemudian silahkan tambahkan kegiatan-kegiatan pendukung, kegiatan-kegiatan inovasi dari pimpinan Bapak Ibu sekalian di masing-masing perangkat daerah. Sekali lagi jangan sampai hilang kegiatan-kegiatan yang menjadi ikon visi Nangunsat Kerti Loka Bali yang tentu saja sudah tercantum di dalam renstra Bapak Ibu sekalian. Kemudian tambahkan, laporkan kepada pimpinan bahwa sebagian atau sering kali Pak Gubernur memberikan arahan kegiatan ikon tambahan kepada pimpinan OPD, pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Barangkali ada arahan-arahan Pak Gubernur di tahun 2022, silahkan itu dicantumkan. Mungkin saja dia bisa menjadi kegiatan baru, inovasi baru, atau bagian dari kegiatan yang sudah ada. Nah, itu silahkan dikreasikan, nanti secara teknis silahkan koordinasi dengan tim kami di Bapeda. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar yang kepada teman-teman semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi kesempatannya, kehadirannya untuk diskusi hari ini. Nanti silakan ada hal-hal yang secara teknis belum jelas silakan didiskusikan. Mungkin karena keterbatasan waktu hari ini, tetapi tetap besok atau lusa kita di Bapeda membuka pintu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu. Silakan berkoordinasi dan target kita atau komitmen kita adalah bagaimana mensukseskan tahapan perencanaan ini
karena ini sudah tahun keempat nanti dari implementasi visi Namuncat Kerti Loka Bali. Jadi tahun 2022 itu adalah sudah tahun keempat, tidak terasa kita. Nah, oleh karena itu sudah menjadi tahapan-tahapan akhir dari pencapaian target-target besar visi-misi Namuncat Kerti Loka Bali. Silakan evaluasi, dan tahun ini kita juga rencana mereview RPJMD kita, dan tentu saja mudah-mudahan nanti bisa simultan berjalan sehingga ada perubahan target-target itu bisa kita sesuaikan sambil berjalan secara simultan. Yang kira demikian, Aji, Pak Kabid Perencanaan, silakan nanti dilanjutkan diskusinya bersama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar, mudah-mudahan Ida Sang Hyang Pramukawi senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sekalian, sehingga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, sehingga diskusi ini juga memberikan manfaat, bisa dipahami oleh seluruh teman-teman di perangkat daerah, kemudian bisa kita tidak lanjuti dalam aksi nyata dalam kita menginput pra RK ini. Nah, khusus kepada teman-teman dari BPKAD, ada Pak Kabid KAD, atas izin Pak Kapan tentunya di sana untuk kita bersama-sama mengguiding teman-teman OPD, dan tentu saja nanti ketika DES kita akan mengajak tim DES pra RKA yang kita libatkan beberapa perangkat daerah terkait tentu saja. Jadi ini sekali lagi kami memang mengkoordinasikan di awal 5 Pemda, tetapi nanti di perjalanan tentu saja semuanya harus memiliki peran dan kontribusi yang optimal untuk mensukseskannya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya Bapak Ibu sekalian, Kasubag Sumprog dengan tim di seluruh perangkat daerah yang hormati. Lunas maaf seandainya nanti ada hal yang kurang berkenan, tetapi demi efektivitas, koordinasi dan diskusi lanjutan, kita lanjutkan terus. Silakan rauh ke Bapeda lewat virtual atau langsung ke Bapeda. Oke, matur suwun semua Haji, yang kembalikan, yang akhiri dengan Paramat Santi. Om Santi 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 Om. Oke, Pak Kabid silakan dilanjutkan. Terima kasih matur suksemo Pak Kaban yang hormati. Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kaban tentang gambaran agenda perencanaan penyusunan RKPD tahun 2022 sudah sangat rinci dan sangat lengkap sekali. Namun perlu juga kami informasikan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa kenapa saat ini kita sudah di awal-awal untuk melakukan pra RKA dan sekaligus penginputannya. Kemarin ada diskusi kita di Bapeda bersama BPKAD dalam penerapan aplikasi sistem SIPD ini, kita menggunakan SIPD yang pusdatin. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat penggambaran struktur APBD, itu memang secara aplikasi sudah kita diminta sangat lengkap dan rigid, tidak masih bersifat gelondongan. Nah, oleh karena itu, pada saat awal-awal penginputan kita sudah mulai menggunakan aplikasi yang dari pusdatin. Nah, oleh karena itu, nanti gambaran-gambaran lengkap secara struktur APBD kita sudah dapatkan melalui sistem SIPD di pusdatin ini. Nah, terus untuk melakukan penginputan langkah awal, kira-kira pagu yang kita gunakan, pagu yang mana? Nah, ini kan kita belum sesungguhnya mendapat pagu untuk melakukan penginputan di kegiatan dan subkegiatan. Nah, orientasi kita adalah menggunakan pagu indikatif yang ada di Renstra. Karena itu sudah secara jelas di pagu indikatif per tahun sudah kelihatan. Oleh karena itu, pada saat nanti melakukan penginputan di pra RKA ini menggunakan pagu tahun 2022 yang ada
di Renstra. Dan juga kita menggunakan Pergub untuk tentang ASB untuk rincian-rincian belanjanya. Nah, seperti itu dapat penegasan kami, sehingga nanti kalau ada beberapa hal yang kiranya masih perlu diskusikan, setelah teman kami di Kasubit Perencanaan akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara-cara kita untuk melakukan input di SIPD ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman Kasubag Sumprog atau ada sekretaris, ada tim penyusun yang ada di perangkat daerah masing-masing, mohon sangat konsen untuk mendengarkan penjelasan ini, sehingga sedikit nanti lagi hal-hal yang secara teknis kita kira perlu didiskusikan lagi. Nah, mohon sekali lagi perhatian dari teman-teman yang ada di perangkat daerah untuk konsen mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kasubit Perencanaan. Putu Damo, kami silakan untuk berikan penjelasan secara rinci sehingga teman-teman dari perangkat daerah dapat menginput dengan jelas dan benar. Silakan Pak Damo. Aji, tiang potong di bos. Yeah. Ini Pak Karo Ekbang bergabung nih. Sujung Aji, Karo. Semua tuh, semua. Ya, ada Bapak Aman. Dan burun siap. Rajang tuh. Nenas dipantau. Semua tim Ayo. Silakan. Ya, silakan semua. Karo Ekbang, matur semua. Terus Pak Damo. Terima kasih Bapak Kabid. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kembali flashback lagi. Mohon ditayangkan slide 7. Nah, di sini seperti tadi penjelasan Bapak Kabid Perencanaan, disinilah mengapa kita harus memulai awal dari pra-RKA. Nah, kalau kita lihat di sini yang font-fontnya merah, ada belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bansos, dan kemudian ada belanja modal. Itu semuanya tidak bisa kita dapatkan apabila kita dari awal tidak memulainya dengan pra-RKA. Misalnya belanja pegawai, kenapa diwajibkan pra-RKA? Karena di sana komponennya selain gaji dan tunjangan, ada juga komponen honor-honor. Jadi tidak seperti tahun dahulu di Permendagri 13. Belanja pegawai ini bisa kita gelondongkan hanya bersumber dari belanja gaji dan tunjangan. Kemudian belanja hibah dan bansos juga, kenapa ini harus pra-RKA? Karena kita dalam memberikan pagu harus rinci, kalau tidak seperti tahun lalu hanya berupa hibah dan bansos yang berupa uang. Kalau yang sekarang dengan adanya PP12, di sini hibah dan bansos terdiri dari hibah dan bansos uang dan termasuk juga barang. Dalam pertemuan-pertemuan yang tahun lalu, kami juga selaku Bapeda sudah sempat menyampaikan tahun 2022 sudah harus pra-RKA, dan kemarin kami sudah melakukan rapat awal dengan BPKAD dan tim penyusun, sudah juga disepakati dari awal kita harus menggunakan pra-RKA. Kemudian di slide berikutnya, slide 8. Nah, di sini kita sudah melakukan setting awal. Ini kita sangat memutuskan mekanisme pelaksanaan itu kemarin harus dari awal memutuskan apakah menggunakan rincian belanja atau gelondongan. Kalau pengalaman tahun 2020 kemarin dalam penyusunan 2021 kita masih menggunakan gelondongan, namun sekarang karena RKPD sudah Permendagri 90 dan juga PP12, kita dihadapkan pada situasi yang harus menggunakan rincian belanja. Jadi di sini ada permasalahan kemarin kita bahas bagaimana dengan SSH, SBU dan HSPK-nya. Nah, ini sesuai dengan hasil rapat dan kita setting di SIPD, kita sudah memutuskan bahwa SSH, SBU dan HSPK ini kita menggunakan data tahun 2021. Jadi semua data SSH, SBU dan HSPK yang ada di SIPD tahun 2021 sudah kita migrasi, kita copy paste ke
data SSH tahun 2022. Kemudian slide berikutnya, slide 9. Di sini untuk diketahui bersama bahwa sebagai langkah awal kita sudah men-setting SIPD kita dalam menginput pra-RKA mulai 1 Januari 2021 ini sampai tanggal 7 Februari. Nah, kenapa 7 Februari? Karena pada tanggal 8 sampai 9 Februari kita telah melakukan bilateral meeting. Nah, disinilah langkah awal kita membahas program kegiatan perangkat daerah, kemudian evaluasi kinerja yang tahun lalu seperti apa, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada seperti apa, sehingga di 2022 nanti apa-apa yang akan dikerjakan. Jadi kita di sini close tanggal 7 Februari, untuk tanggal 8 dan 9 itu sudah kita bahas di bilateral meeting. Kemudian slide berikutnya, di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid bahwa ada 3 yang menjadi landasan utama dulu dalam penyusunan pagu per subkegiatan dan pagu per perangkat daerah. Di sini menggunakan Renstra tahun 2022 yang sudah terdata di SIPD, bisa juga menggunakan pagu N+1 yang ada di DPA, dan tentu mengacu kepada Pergub ASD. Nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kemampuan keuangan. Nah, itu nanti kita pikirkan sambil jalan, karena sebagai langkah awal kita merencanakan perencanaan itu yang paling ideal sesuai dengan Renstra. Nanti sambil jalan kita rumuskan berapa sumber pendanaan, sehingga nanti merucut dari apa yang direncanakan, apa saja yang mendapat pendanaan. Kemudian slide berikutnya, di slide 11 ada gaji dan tunjangan di sini. Untuk informasi rekan-rekan perangkat daerah mengenai kebijakan perumusan anggaran gaji dan tunjangan tetap dikoordinir oleh DPKAD. Kemudian mengenai rumusan besaran pendapatan daerah ini dikoordinir oleh Bapenda. Jadi nanti dalam penginputannya, selain penginputan belanja, kita juga ada penginputan proyeksi pendanaan, proyeksi pendapatan nanti tetap juga akan diinput di SIPD, perangkat daerah selaku yang mempunyai sumber pendanaan, silahkan nanti melakukan penginputan di SIPD sebagai perangkat daerah yang mempunyai pendapatan di luar perangkat daerah itu juga mempunyai belanja. Jadi tidak semua perangkat daerah yang mempunyai akses untuk menginput pendapatan daerah. Kemudian lebih teknis lagi, slide berikutnya, slide 12, kita mulai sekarang mencoba untuk melihat menu-menunya. Nah, di sini menu-menu input pra-RKA, input renjang melalui pra-RKA. Sebagai langkah awal, kita login dulu di user eselon 3. Jadi tidak dari awal menggunakan user eselon 2, tapi sebagai langkah awal, silahkan rekan-rekan perangkat daerah login dulu menggunakan user eselon 3. Di sini kita kembali ke menu sistem informasi pembangunan daerah. Kalau 2021 sekarang kita sudah ada di sistem informasi keuangan daerah. Kalau sekarang untuk perencanaan 2022 kita kembali ke sistem informasi pembangunan daerah. Silahkan login di sana menggunakan user eselon 3. Kemudian slide berikutnya. Di sini kita sudah membuat database untuk perencanaan tahun 2022. Nanti silahkan klik di tahun 2022. Dan berikutnya. Nah, tampilan ini silahkan nanti klik di menu sub kegiatan belanja. Kemudian slide berikutnya. Di sini ada menu tambah kegiatan. Silahkan diklik menu tambah kegiatan. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini. Bisa tolong dibesarkan. Untuk di menu eselon 3 ini dalam menginput tambah kegiatan, di sini ada untuk memilih prioritas provinsi, kemudian perbedaannya menu ini dengan menu yang tahun lalu di 2020 untuk perencanaan 2021, di sini tidak ada penginputan pagu subkegiatan secara gelondongan. Jadi menu itu hilang, karena nanti penginputan pagu subkegiatannya harus ada pra-RKA. Jadi di sini yang ada hanya prioritas provinsi, kemudian ada menginput lokasi, kemudian ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan perangkat daerah.
kenapa lokasinya tidak muncul di BPA. Nah, ini misalnya kalau lokasinya di 9 kabupaten kota, ini harus dipilih satu-satu. Jadi harus ditambah, dan seterusnya sampai 9 kabupaten kota. Kalau hanya dipilih Provinsi Bali, tanpa menginput di bawahnya, itu tidak akan muncul di lokasi pada DPA. Kemudian mengenai tolak ukur subkegiatan, di sini diperkenankan untuk menginput lebih dari satu, karena di sana disediakan ada tombol tambah untuk indikator keluaran subkegiatan. Kemudian yang masih menjadi permasalahan di sini ada sumber dana. Nah, sumber dana ini untuk tahun 2021 sebagai informasi, kami juga sering ditanyakan oleh BPKAD. Sumber dana di sini masih belum clear. Misalnya ada sumber pendanaan yang dari PKB, kemudian ada juga sumber pendanaan dari BNKB yang sangat rigid. Namun dari sisi lain ada sumber pendanaan disediakan ada juga PAD. Jadi headernya disediakan, namun detail-detailnya juga disediakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada rekan-rekan perangkat daerah, mohon nanti dalam menginput, silakan menginput yang detail saja. Untuk headernya tidak usah diinput. Misalnya PAD ini misalnya itu sebenarnya terlalu bersifat header, nanti silakan dipilih ke yang lebih detail, PKB, BNKB, dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan kemarin dari perangkat daerah, ada dari Dinas Sosial dan dari Dinas Perikanan, kalau tidak salah, mengenai DAK-nya. Kemarin kami cek untuk database 2022 sudah tersedia sekarang. Jadi nanti apabila 2022 mendapatkan DAK lagi yang terkait dengan sosial dan perikanan, di sini menunya sudah ada, sumber dananya dari DAK tersebut. Kemudian berikutnya mengenai label atau tag subkegiatan ini sementara boleh dikosongkan karena nanti ini bersifat opsional. Kalau misalnya nanti akan kami rumuskan apa-apa saja di sana, nanti itu menyusul bisa dipetakan. Kemudian berikutnya setelah ini selesai di input semuanya, silahkan disimpan. Kemudian lanjut ke slide 18. Inilah tampilannya ketika satu subkegiatan sudah ditambahkan pada user eselon 3. Di sini terlihat pagunya masih 0. Kenapa masih 0? Karena memang di penginputan eselon 3 itu belum ada disediakan menu untuk menginput pagu secara gelondongan per subkegiatan. Jadi nanti setelah ada pra-RKA dan tervalidasi baru akan muncul pagunya. Slide berikutnya. Nah, setelah selesai melakukan penginputan subkegiatan pada eselon 3, seluruh subkegiatan, silakan nanti dilanjutkan menggunakan login eselon 4. Di sini tetap kembali melakukan input di sistem informasi pembangunan daerah, karena kita masih untuk 2022 masih dalam tahapan perencanaan. Kemudian slide berikutnya, silakan kembali login ke 2022. Kemudian slide berikutnya, kembali ke memilih menu sub belanja, subkegiatan belanja. Kemudian slide berikutnya, silahkan diklik tombol yang garis 3. Kemudian ada di sana muncul detail rincian. Silahkan pilih di detail rincian. Kemudian muncul menu di slide berikutnya. Di sana ada tambah standar belanja, tambah standar harga. Jadi di sini teman-teman perangkat daerah yang sudah kemarin melalui proses penginputan LKA mungkin di sini sudah familiar sekali dengan menu-menunya. Di sini untuk tahun 2022 inilah nanti anggaran-anggaran masuk ke dalam pagu subkegiatan ketika kita sudah menambah standar harga. Silakan slide berikutnya. Di sini bisa dibesarkan. Untuk pom-pom yang sebelah kanan yang harus terisi itu, ini terdiri dari objek belanja apa yang dipilih, kemudian rekening akunnya, kemudian pengelompokan belanjanya. Di sini kalau bisa kita lihat, pengelompokan belanja ini, garing pemaketan ini nanti akan muncul di hashtag. Kalau teman-teman perangkat daerah yang sudah biasa melihat RKA, nanti ini akan muncul di hashtagnya.
Kemudian memilih jenis standar harga yang tadi SSH, SBU, dan HSPK itu yang masih menggunakan data 2021. Kemudian komponen belanja dan spesifikasinya muncul otomatis setelah dipilih. Kemudian satuan dan harga satuan juga muncul otomatis. Untuk di keterangan ini nanti diisi untuk bisa memunculkan narasi di strip di bawah di hashtag. Kalau teman-teman perkada sudah hafal, jadi pengelompokan itu akan muncul di hashtag, kemudian keterangan ini akan muncul di strip di bawah hashtag itu. Kemudian ini yang sering terjadi kami kemarin pengalaman di verifikasi RKA DPA untuk koefisien perkalian ini mohon diperhatikan antara satuan di atas, satuan di tanah harganya, satuan yang ada di koefisien di bawah ini agar disesuaikan. Misalnya kalau di atas buku, di buku. Kalau di atas misalnya buah, di bawahnya juga buah juga gitu. Hanya agar ada keseragaman penulisan penuangan antara satuan pada spesifikasi komponen dengan satuan pada koefisien. Kemudian berikutnya slide 25. Di sini sudah terlihat, misalnya sudah selesai menginput satu rekening, sudah terlihat besaran anggaran yang muncul per rekeningnya yang dipilih pada sub kegiatan itu. Nah, di sini misalnya kita mensimulasikan ada 2.606 untuk pembelian kertas HPS. Kemudian selesai sebegitu di eselon 4, silahkan logout. Setelah selesai semua menginput rincian belanjanya, logout. Kemudian slide berikutnya, login lagi menggunakan user eselon 2. Nah, di sini. Di sini user eselon 2, slide berikutnya kembali juga memilih di slide berikutnya, memilih di 2022, dan kemudian slide berikutnya, di sini memilih menu sub kegiatan juga sama, sampai muncul tampilan seperti slide 29. Nah, di sini slide 29 sudah terlihat bahwa perangkat daerah, rekan-rekan perangkat daerah, sudah kelihatan nama perangkat daerahnya dengan jumlah pagu total inputan sejumlah apa yang sudah terinput di rincian RKA pada sub kegiatan tadi di eselon 4. Kemudian slide 30, nah di sini kalau misalnya nanti teman-teman perangkat daerah mencoba, mungkin jangan kaget nanti, kalau menu range-nya diinput sampai dengan tahapan ini masih akan kelihatan 0. Jadi nanti jangan kaget bahwa kenapa di sini masih 0, karena untuk memunculkan data range sesuai dengan input rincian RKA tadi, prosesnya belum selesai sampai tahap ini, karena nanti ada tahapan berikutnya untuk bisa memunculkan angka itu. Jadi setelah selesai penginputan rincian RKA pada masing-masing subkegiatan, kalau di sini dilihat nanti teman perangkat daerah ada pagunya masih 0, jangan khawatir dulu, silahkan dicek dulu, diperiksa dulu, karena untuk bisa memunculkan pagu di sini kegiatan itu harus divalidasi. Nanti menunya akan kami perlihatkan. Kemudian slide 31. Di slide 31 ini kembali kita klik nama perangkat daerah. Kemudian muncul menu di slide 32. Di slide 32 ini silahkan diisi dulu yang ada di tombol centang tombol pensil ya, tombol pensil, silahkan diklik di sana dulu sebelum memvalidasi. Jadi pastikan dulu keterisian data-data yang ada di tombol pensil ini, karena tombol validasi ini benar-benar tombol keramat ya, hati-hati. Tombol validasi ini jangan dulu dicentang dengan kondisi yang belum selesai mengisi data pada klik tombol pensil. Nah, untuk klik tombol pensil ini silahkan di slide berikutnya. Di sini muncul menu seperti di tayangan. Silahkan diperbesar. Di sini muncul subunit, urusan, bidang urusan, program. Nah, di sini memilih indikator program, kemudian kegiatan yang muncul sesuai dengan yang ada di Koordinasi 90, mengisi kelompok sasaran. Nah, di sini kemarin kalau ada beberapa perangkat daerah yang
menanyakan kenapa kelompok sasarannya belum muncul. Disinilah mengisi kelompok sasaran tersebut. Kemudian di sini memilih prioritas pembangunan nasional. Kemudian juga di sini menginput indikator keluaran kegiatan dan indikator hasil kegiatan. Nah, kami banyak menerima WA dari rekan-rekan perangkat daerah, mengapa indikator keluaran kegiatan itu tidak muncul di 2021. Nah, ini sebenarnya kita juga telah melakukan penginputan, namun entah kenapa kendala di 2021 ini yang kita kemarin kerjakan di 2020, untuk indikator keluaran kegiatan ini setelah kita isi, kita save, kita simpan, berhasil, namun setelah kita edit dan cek lagi hilang. Jadi untuk 2020 dalam penyusunan perencanaan dan anggaran 2021 itu ada kondisi spesifik yang kami juga tidak pahami, dan ini hanya yang bisa menjawab adalah rekan SIPD Pusat. Jadi untuk 2021 ini untuk penyusunan 2022 kami kemarin sudah cek, sudah pastikan, sudah juga tes untuk indikator keluaran kegiatan ini bisa diisi dan indikator hasil kegiatan bisa diisi di user eselon 2 ini, disimpan dan sekarang berhasil, tidak hilang. Jadi kondisinya berbeda dengan 2021. Di 2022 itu kami coba kemudian aman lah istilahnya. Kemudian mungkin ini juga kami harapkan bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan perangkat daerah, kenapa indikator keluaran kegiatan di DPA 2021 itu tidak muncul. Nah, kita harapkan nanti dengan kondisi yang baru ini di 2022 kita sudah coba, semoga nanti ini tidak menjadi permasalahan yang sama lagi. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, setelah mengisi semua data yang ada di form tadi, nah ini kita sudah bisa melakukan validasi kalau sudah yakin bahwa semua data, semua rincian, dan semua indikator yang terinput dalam form-form tadi sebelumnya sudah yakin benar. Jadi ini adalah tombol keramat ya, ini tombol keramat, hati-hati untuk melakukan klik validasi. Nah, ketika diklik validasi ini, slide berikutnya, ini sudah muncul tervalidasi, dan kalau kita cek sekarang di lampiran, nah disinilah menu lampiran renjanya, silahkan diperhatikan di pojok kiri bawah, untuk nanti teman-teman perangkat daerah mengecek hasil inputan renja yang setelah tervalidasi di menu laporan renja dan lampiran 1. Kemudian slide berikutnya, di sana ada menu gambar printer. Kalau nanti ketika melakukan cetak ini, pastikan tahapan yang muncul di sana, jadwal tahapan yang terbaru. Misalnya nanti kalau sekarang posisinya masih rancangan awal, itu yang terbaru. Mungkin nanti kalau sudah berjalan, kita ada tahapan rancangan RKPD, kemudian ada rancangan akhir, kemudian ada juga tahapan penetapan. Nanti silahkan diklik di bagian yang terbaru. Nah, untuk informasi juga bagi rekan-rekan perangkat daerah, disinilah historis seluruh inputan rencana kerja dan belanja kita terekod. Jadi misalnya di rancangan awal adanya apa, kemudian di rancangan RKPD berubah menjadi apa, dan seterusnya. Disinilah itu tercatat. Jadi kita harapkan teman-teman perangkat daerah akan benar-benar memperhatikan aspek konsistensi perencanaan, agar jangan sampai ada penganggaran yang ada di DPA tanpa melalui proses perencanaan, kecuali dalam kondisi yang DAK yang memang perlakuannya khusus. Kemudian kalau kita klik di menu printer, nanti slide berikutnya akan muncul seperti ini. Jadi di sini semua sudah muncul keterisiannya, dari kode, kemudian ada urusan, ada juga program kegiatan, kemudian ada capaian program, kemudian ada juga keluaran dari subkegiatan, hasil kegiatan, dan seterusnya. Di sini lengkap. Kami sudah melakukan uji coba, sudah melakukan simulasi, dan setelah tervalidasi, angka yang 2.600.000 ini, yang tadinya belum muncul sebelum divalidasi, sekarang sudah muncul. Jadi secara teknis itu yang bisa kami sampaikan. Semoga perencanaan 2021 ini dalam penyusunan 2022 tidak seberat apa yang kita alami kemarin, karena kita sudah melewati masa-masa belajar, masa-masa uji coba di 2020.
untuk 2021, sehingga kami harapkan ke depan di 2021 ini untuk perencanaan 2022 dan anggaran kita bisa lebih berjalan lancar. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Kabid Perencanaan. Terima kasih. Terima kasih Putu Damo yang telah memberikan penjelasan secara detail bagaimana kita untuk melakukan input terhadap RKA tahun 2022. Mudah-mudahan pengalaman pada saat tahun 2020 untuk kegiatan 2001 yang telah kita lalui kemarin memberikan kita pengetahuan juga, sehingga penginputan untuk pra RKA tahun 2022 ini tidak banyak mengalami kesulitan. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan dari tim kami di Bapeda, kami persilakan dengan cara mengacungkan tangan. Terima kasih. Atau juga bisa melalui ketik di daftar-daftar pertanyaan sehingga kami akan dapat memberikan penjelasan. Terima kasih. Kami persilakan. Biru mana tuh? Silakan. Dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Aris, silakan Aris. Semua Dua Haji, mohon izin. Ada dua pertanyaan dari kami, Doji. Nah, yang pertama terkait manajemen user. Di kami sedang melakukan merapikan user-user yang ada di SIPD perencanaan karena banyak dari user-user sebelumnya itu sudah tidak aktif karena sudah ada yang berada ke fungsional, ada yang pensiun dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita menghapus user yang lama akan berpengaruh pada inputan yang mereka lakukan di tahun 2021? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tombol keramat validasi. Apakah posisi tombol keramat validasi ini sama dengan posisi submit usulan? Artinya ketika kita melakukan validasi usulan, sama sekali kita sudah tidak bisa melakukan edit pada usulan yang kita input. Ini Komandan Doji, Suksuma. Terima kasih, Tu Aris. Ada memang beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan tentang penggunaan manajemen user yang memang kita ketahui bersama bahwa kemarin banyak terjadi pengisian jabatan-jabatan yang baru, mungkin ada perpindahan-perpindahan. Dan kedua berkaitan dengan apa istilahnya keramat validasi. Nah, ini yang perlu kiranya menjadi perhatian juga. Kami persilakan Tudamo untuk jawab pada dua pertanyaan ini. Terima kasih Pak Kabid. Di sini kalau mengenai manajemen user, tentunya itu menjadi kewenangan internal dari masing-masing perangkat daerah. Karena untuk membuat manajemen user eselon 3 dan eselon 4 itu adalah kewenangannya di eselon 2 masing-masing perangkat daerah. Jadi kami di PAPD pun tidak ada masuk ke ranah sana. Namun pertanyaan tadi mengenai misalnya yang kemarin masih selaku pejabat dan kemudian sekarang sudah tidak aktif lagi. Kalau dari segi logika sistem informasi itu pasti pernah tercatat terrecord ke dalam penginputan di tahun 2020 untuk perencanaan dan penganggaran 2001. Jadi itu kita belum pernah simulasikan, kita belum pernah uji coba. Namun saran kami untuk yang baru-baru selaku pejabat baru dan selaku yang ada di sana yang baru menggantikan yang lama, silahkan dibuat aja yang baru. Silahkan dibuat aja yang baru, kemudian yang lama bisa dinonaktifkan tanpa dihapus kalau tidak salah ya. Nanti kita
kita uji coba lebih lanjut. Dinonaktifkan tanpa dihapus, itulah istilahnya. Kemudian mengenai validasi, kami kemarin sempat melakukan uji coba. Validasi ini untuk di tahap awal di menu perencanaan awal, tombol validasi ini ketika kita klik validasi awal, kemudian ada perubahan data lagi, klik ulang validasi itu masih bisa. Itu sempat kami coba kemarin, masih bisa. Namun untuk kemarin tahun 2020 untuk perencanaan penganggaran 2021, tombol validasi ini menghilangkan pagu-pagu yang tersisa. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Ada sedikit perbedaan karena kalau 2020 untuk 2021 kita set pagu per subkegiatan, kemudian diinput rincian belanjanya, kemudian divalidasi seberapa besar terpakai atau seberapa besar termanfaatkan, hanya sebegitu saja yang akan menjadi RKA. Misalnya pagunya 100 juta, kita set pagu 100 juta, hanya bisa menghabiskan 98 juta, kemudian divalidasi, hilanglah 2 juta itu, kan gitu kemarin pengalaman kita. Kalau di sekarang posisi pra-RKA, kita tanpa set pagu per subkegiatan, itu kita bisa menginput RKA pra-RKA-nya. Jadi kemarin kami sempat uji cobakan, input awal, kami validasi, kemudian kita tambahkan lagi rincian belanja di eselon 4-nya. Namun kami sarankan ini jangan dicoba-coba lah oleh perangkat daerah. Silahkan diinput dulu. Ada pertanyaan lagi di room chat. Ya, itu kami ulang. Apakah kegiatan dan subkegiatan untuk 2022 masih sama dengan kegiatan 2021? Ya. Untuk pertanyaan di chat room ini ada dari Pak Ide Bagus Purwita. Nah, ini di pertanyaannya di sini menyebutkan apakah kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2022 masih sama dengan kegiatan tahun 2021. Ini kami sampaikan SIPD ini dirancang menggunakan Permendagri 90 yang telah dimutakhirkan. Jadi saat ini kami belum pernah mendengar ada pemutakhiran baru. SIPD yang kita rancang di 2022 ini sudah kami set mutakhirkan per, kalau tidak salah tanggal 4 atau 5 Januari lalu, kita sudah termutakhirkan dengan data yang terbaru. Di sana hanya ada perubahan sumber dana. Untuk kode rekening, kemudian untuk nama program kegiatan dan subkegiatannya masih sama dengan 2021 karena tentu saja SIPD ini mengikuti regulasi pusat ketika tidak ada pemutakhiran program kegiatan dan subkegiatan tidak akan berubah struktur nomenklaturnya. Mungkin demikian. Mohon izin Pak, kok boleh bertanya? Siap, dari mana Pak? Silakan. Terima kasih Pak Kabid, Pak Haji. Mohon izin Pak Kabid, Pak Eka. Mohon izin Pak Kasubag, Pak Kasubid, teman-teman sekalian. Ada beberapa hal atau mungkin dua pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Damo langsung. Terkait sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang tadi disinggung seorang Damo, Pak Damo. Sebaiknya kita langsung mengisi ke detail. Kurang lebih kan seperti itu ya arahannya tadi ya. Bukan header lagi tapi ke detail. Detail dari pendapatan asli daerah kan. Nah, cara menentukan detailnya ini gimana Pak? Apa sudah ditentukan? Sumber pendanaannya apa dari BPKB atau apalah, apa sudah ditentukan. Yang kedua terkait lokasi kegiatan yang tadi disinggung kan, kalau misalnya daerah kan Provinsi Bali ditulis per 8 kabupaten dan 9 kota kan gitu tadi. Terus kalau ada kegiatan kita di pusat, misalnya kegiatan sinergitas gitu kan ada kita selain daerah kan pusat. Gimana cara pengisiannya itu di sistem? Saya rasa itu dulu Pak. Dan terima kasih.
Ini ada 2 pertanyaan Pak Tudamo. Ada di menu sumber pendanaan yang mungkin mereka ada dari pusat, di mana pilihan-pilihannya itu, dan juga lokasi kegiatan. Nah, itu di menunya itu mohon kiranya diberikan penjelasan sehingga lebih pas lah dia untuk di inputnya. Terima kasih Pak Namo. Terima kasih Pak Kabid. Untuk sumber pendanaan sebenarnya kami di Bapeda, di khususnya yang pribadi, tidak mempunyai pengalaman yang benar-benar detail sekali dalam pemetaan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau pengalaman tahun sebelumnya di SIPKD, kami mendapat informasi dari rekan-rekan di BPKD, pemetaan sumber pendanaan ini sampai ke level rincian belanja, misalnya ATK, kertas, kemudian juga materi dan seterusnya, itu dipetakan satu-satu ke sumber pendanaan. Kemudian untuk yang SIPD kita sekarang, menunya tidak dipetakan ke rekening belanja, namun hanya dipetakan ke pagu global per subkegiatan. Di sini juga menjadi masalah masih, misalnya ada di suatu RKA mempunyai pagu 100 juta, kemudian ada 70 juta bersumber dari DAU misalnya, kemudian ada tadi 100 juta, 70 juta berasal dari DAU, dan kemudian 30 jutanya bersumber dari PAD, misalnya spesifiknya misalnya BBNKB atau PKB. Di sana kita juga tidak bisa mensortir dari belanja-belanja yang ada 100 juta itu yang mana sih DAU, yang mana sih bersumber dari sumber PKB misalnya, karena tidak dilekatkan sumber pendanaan itu per masing-masing rincian belanja, tapi hanya dilekatkan per pagu total subkegiatan. Mungkin ini nanti akan menjadi bahan diskusi kami kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan tim developer atau di tim pengembangan SIPD pusat untuk bisa mendapatkan solusi-solusi ke arah perbaikan. Kemudian mengenai pertanyaan tadi kembali bagaimana pemetaannya, untuk sementara kami kembalikan lagi ke masing-masing perangkat daerah dengan melihat pemetaan tahun sebelumnya. Yang lebih rigid itu ada di pemetaan DPA tahun 2020 jadinya, karena 2019 ini kita juga masih 2021 DPA ini masih juga ada kendala dalam pemetaan. Kami harapkan masing-masing perangkat daerah mempunyai data itu, minta informasi juga di BPKAD, mohon bantuan BPKAD bagaimana kemarin pola kerjanya sampai BPKAD bisa memetakan rincian belanja itu per rekening. Kemudian mengenai lokasi, nah di sini memang disediakan hanya lokasi yang berkaitan kabupaten, kecamatan dan seterusnya di Provinsi Bali aja. Kita tidak ada pilihan untuk memilih lokasi yang pelaksanaannya di luar daerah Provinsi Bali. Jadi mohon nanti disesuaikan, misalnya kita pergunakan saja dulu kalau memang luar daerah, kita tidak ada pilihan luar daerah, tidak ada pilihan Jakarta, tidak ada pilihan Jogja dan seterusnya. Mohon untuk sementara diisi dengan data lokasi di mana kegiatan atau kantornya itu berada dulu. Mungkin itu bahan informasi. Oh, ada pertanyaan tadi di room chat dari UPT Taman Budaya mengenai penginputan DAK yang non fisik yang memang bertahun-tahun rutin didapatkan, kan begitu. Nah, kami dalam merancang RKPD ini juga sebenarnya masih menjadi perdebatan antara beberapa pemikiran. Ada yang menyebutkan bahwa DAK-nya dimasukkan saja di RKPD. Ada juga yang bilang DAK-nya tidak usah di RKPD. Kami kemarin dalam merancang RKPD itu dan juga dalam merancang proyeksi, kita DAK-nya nolkan. Karena kita tidak mempunyai kepastian seberapa besaran DAK, baik itu DAK fisik maupun non-fisik, sampai nanti ada informasi resmi di dalam webnya Dirjen Keuangan. Jadi, untuk informasi kepada perangkat daerah yang mempunyai anggaran bersumber DAK, silahkan jangan diinput dulu.
Karena kami juga dalam mencatat proyeksi belanja di awal penyusunan RKPD, kami tidak mencatat pendapatan yang bersumber dari DAK. Oh, dari BPBD mengenai tanggal penginputan tadi juga sudah kita sampaikan sebenarnya di slide. Untuk tahap awal dalam penginputan rancangan awal KPD ini, karena kita targetnya selesai rancangan awal tanggal 11 Februari, kemudian bilateral meeting kita canangkan tanggal 8 sampai 9 Februari, dan forum konsultasi publik kita laksanakan tanggal 10 Februari. Untuk tahap awal ini, penginputan pra-RKA, tahap awal dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, kita buka dari tanggal 1 kemarin sebenarnya, kita sudah buka sampai tanggal 7 Februari. Jadi untuk sebagai langkah awal, kita close penginputan proses penginputan pra-RKA untuk rancangan awal RKPD 2022 ini sampai tanggal 7 Februari 2021. Nanti berikutnya tetap akan berproses, kita akan buka lagi menu tahapan lainnya, menu tahapan rancangan RKPD, rancangan akhir, dan sampai dengan penetapan RKPD. Dari Disnaker ini ada request ya untuk istilahnya ada surat resmi sebagai dasar informasi internal untuk penginputan. Nah, kalau kami sampaikan sebenarnya SIPD ini dengan bisa dilihatnya timeline ketika teman-teman perangkat daerah login, di sana kan sudah kelihatan tanggal. Misalnya tahapan RKPD ini aktif sampai tanggal berapa. Misalnya di sini kan kelihatan aktif 24 hari, kemudian 6 jam, 42 menit, 55 detik, itu dan detiknya terus berjalan. Kami harapkan dari masing-masing perangkat daerah, tanpa menunggu surat itu, mungkin kita juga tidak akan membuat surat resmi lagi, karena SIPD ini sudah bersifat aplikasi resmi yang dipergunakan dan juga sudah terbuka, kapan terlihat kapan masih aktifnya dan seterusnya. Kami harapkan teman-teman perangkat daerah tanpa menunggu adanya surat lagi, sudah melakukan proses penginputan. Nanti silakan disampaikan di internal, ditunjukkan ketika login, waktu sudah berjalan, dan sisa waktu sampai berapa hari, kemudian sampai detiknya pun kelihatan. Oh, PUPR. Mungkin mohon izin dari PUPR, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan dari PUPR. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, juga kepada Bapak Sudi. Izin mohon bertanya, kami dari Dinas PUPR. Jadi ada dua pertanyaan mungkin di sini Pak, terkait dengan penyusunan pra-RKA, rancangan awal, tapi sudah melalui pra-RKA. Jadi yang ingin kami sampaikan untuk mempersingkat waktu langsung saja, itu yang pertama, untuk penginputan ini apakah nantinya itu ada batasan pagi, dalam artian seperti yang kita dengar tadi bahwa pagu yang kita acu untuk penginputan pra-RKA atau rancangan awal kerja tahun 2022 ini mengacu ke Renistra 2018-2023 yang sudah kita susun. Karena di Renistra kita terus terang itu sangat jauh sekali dengan pagu anggaran yang kita harus laksanakan, terutama di tahun 2021. Dan tentunya di tahun 2022 kondisinya juga hampir sama. Karena apa? Karena kita melaksanakan program prioritas pimpinan untuk Pak Gubernur, yaitu terkait dengan pembangunan pusat kebudayaan Bali dan juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih tersisa di kawasan industri Sakti. Itu yang pertama, terkait dengan batasan pagu. Kemudian yang kedua,
untuk pengusulan komponen belanja, karena ini sudah merinci sekali, karena terus terang di PU itu banyak sekali rincian komponen belanja mungkin yang baru nanti yang akan kita usulkan, terutama terkait dengan paket, nama-nama paket, karena itu pastinya, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dame, itu sudah migrasi antara tadi komponen belanja yang ada di SSH, ASB, SDU dan segala macam, itu dari tahun 2021 itu nanti acuannya, sehingga di tahun 2022 pasti itu yang akan kita acu. Nah, kondisi kita tentunya nama-nama paket proses pengusulan dari komponen atau jenis komponen belanja pada saat pengumpulan peliputan pra-RKA nanti, sehingga kami apakah nanti sama dengan prosesnya dengan waktu kita usulkan pada saat penyusunan RKA tahun 2021 yang setiap ada komponen belanja baru kita langsung usulkan ke admin di BPKAD. Nah, seperti itu. Saya kira itu jadi kedua pertanyaan tadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dari Perumkim. Ada dua pertanyaan yang tampaknya memang pada saat awal kita menginformasikan bahwa pagu yang kita pergunakan sebagai acuan adalah pagu yang ada di Renstra. Namun kita mengetahui betul bahwa khusus untuk di Perumkim Bali bahwa ada memang penugasan-penugasan oleh Bapak Gubernur berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang begitu besar dananya, namun memang sebelumnya di Renstra kita tidak pikirkan itu akan muncul seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti hal ini nanti kami akan atensi khusus itu Pak, nanti kita akan laporkan apakah ada hal yang kekhususan untuk hal-hal yang bersifat penugasan dari Pak Gubernur. Kita tidak hanya berpaku pada Renstra yang telah ditetapkan pagu indikatifnya. Kami akan diskusikan lebih lanjut ini Pak. Terima kasih. Dan untuk komponen belanja yang begitu rigid, silakan Pak Tudamo untuk ini diberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Mengenai rincian belanja paket-paket ini otomatis kan nanti akan munculnya di SSH kan begitu. Jadi otomatis paket-paket Dinas PU akan membutuhkan adanya nomenklatur atau bahasa paket-paket baru. Nanti silahkan dibuat dulu datanya seperti yang biasa kemarin dilakoni di 2020 untuk perencanaan 2021. Silahkan juga itu koordinasi dengan BPKAD dengan mengisi form yang sudah disediakan. Jadi tentunya tidak semua SSH tahun 2021 itu bisa dipergunakan untuk perencanaan 2022 apabila teman-teman perangkat daerah yang spesifik ada pencantuman nama SSH baru, silahkan nanti koordinasi dengan admin BPKAD. Nanti setelah diupload, istilahnya diupload untuk SSH barunya, baru nanti bisa lanjut untuk input di RKA. Mungkin demikian Pak Kabid. Terima kasih Pak Tudamo. Ada lagi yang kiranya perlu disampaikan langsung? Yang home chat sudah habis ya? Izin Pak Kabid, bisa ikut nimbrung. Pak Kabid, silakan Pak Kabid. Terus. Dinampuran dari tempat yang berbeda, tapi hatinya sama Pak. Kita satu jalur. Ya, vaksin mau. Izin Bapak Ibu, selamat pagi semua teman-teman di OPD. Tadi ada dua pertanyaan yang memang perlu penjelasan atau klarifikasi yang lebih detail sekali sebenarnya Damo. Yang pertama mungkin dari Pak Gus Purwito tadi, apakah program kegiatan atau dan subkegiatan
masih mengacu yang lama gitu, kayaknya pertanyaannya itu saya baca di room chatnya, dan juga itu akan menjawab ketika perangkat daerah memperoleh DAK. Ini tahun berulang tahun memang kejadiannya hampir mirip-mirip semua itu. Karena begini Pak Ibu, menurut hemat saya, karena selama ini kita mengampuni beberapa OPD yang memperoleh DAK, di Permendagri 90 sudah diamanatkan. DAK merupakan sub kegiatan yang termuat di Permendagri 90 dan yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Begitu. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, sub kegiatan dan kegiatan yang diusulkan untuk 2022 berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Otomatis pertanyaan Pak Gus Purwito akan terjawab. Apakah boleh mengusulkan kegiatan dan subkegiatan baru selama hasil evaluasi menunjuk kegiatan tahun sebelumnya sudah firm dan sudah dilaksanakan, sudah berhasil, tahun selanjutnya yang akan datang boleh mengusulkan kegiatan dan subkegiatan yang baru. Itu jawabannya Pak Gus Purwito. Kemudian ketika DAK-nya muncul di sana, seyogianya daerah sudah mencantumkan nomenklatur subkegiatan sesuai ancer-ancer yang sudah termuat di DAK yang kemudian hari akan diterima, supaya tidak terjadi lagi pergeseran dan penambahan nomenklatur di perangkat daerah, Pak. Itu ceritanya Niki. Ini pengalaman kami ketika menangani Dinas Kebudayaan, disebut kebetulan ternyata di tahun 2021 kan kita menyusun 2019 malah. Di sana ada ternyata untuk perolehan DAK, Pak. DAK-nya syukur-syukur sudah termuat, subkegiatannya ada di sana. Jadi pergeserannya hanya menambah pagu anggaran saja. Subkegiatannya sudah termuat di sana. Seandainya sudah terkunci nomenklatur subkegiatan, ya kacaulah dunia persilatan akhirnya. Syukur sudah termuat dan sudah terakomodir di Renja Dinas Kebudayaan sendiri. Jadi tinggal bergeser. Itu menjadi pencermatan kita dengan Pak Kadisbud, Pak Pun juga pada saat itu kita arahkan sudah ada gantungan lah. Subkegiatannya sudah termuat di sana, masuklah anggaran yang akan terbuat di sana. Nah, hal ini juga ada misalnya di teman-teman Dinas Kesehatan, di stunting, germas, pangan gizi, segala macam itu kan sudah berulang tahun memperoleh DAK seperti itu, untuk BOK-nya juga ada di sana. Nah, saya harapkan untuk teman-teman di perangkat daerah, seyogyanya sudah memapping duluan, kira-kira subkegiatan yang kemungkinan besar akan memperoleh dana DAK. Takutnya nanti tiba-tiba masuk DAK, kemudian celakanya subkegiatannya tidak termuat di sana. Otomatis di dokumen RKPD kan bahasanya bahwa RKPD yang dibuat oleh di daerah tidak memperdomani RKP pusat, kan begitu nanti ceritanya ini, supaya hal itu tidak menjadi persoalan kemudian hari. Mungkin Nika tambahan yang dari Pak PPE, mudah-mudahan bisa menambah wahana lagi ketika akan menyusun sebuah dokumen perencanaan yang valid dan akuntabel. Untuk itu waktu yang balikan, Pak. Terima kasih Pak Kabid PPM, Pak Gus Wes. Nah, itu beberapa hal yang penjelasan dari beliau terkait dengan beberapa hal yang disampaikan baik dengan DAK maupun ada komponen-komponen lainnya. Mungkin ada dari perangkat daerah yang lain? Diskop, Pak. Diskop. Yeah. Terus. Ya. Salam sehat Pak Kabid. Ini yang ada berapa yang mau tanyakan. Teknis sekali. Pertama mungkin terkait dengan inputan pra-RKA. Mungkin yang nyimak tadi agak gini memang. Mungkin beberapa OPD tidak semua adminnya ikut. Ada Sunprog yang langsung berangkat admin mungkin udah biasa. Tapi yang belum kan berarti perlu di desk usul kami agar terkait dengan inputan pra-RKA, karena baru pertama kita input pra-RKA melalui sistem SIPD, mungkin perlu di desk Pak Kabid
perlu ada des atensi pendampingan khusus untuk inputan pra-RKA. Nah, ini ke pertama Pak Kabid. Yang kedua, terkait dengan subkegiatan Pak Kabid. Nah, di subkegiatan Permendagri 90 yang di 2021, di beberapa OPD, di kegiatan Sumprognya itu ada yang 7, ada juga 2 atau 3 subkegiatan. Usul kami kira-kira bisa tidak distandarkan bahwa di OPD Pemprov Bali terkait dengan subkegiatan yang di Sumprog itu bisa distandarkan semua, misalnya ngambil 2 subkegiatan atau 7 subkegiatan biar sama. Nah, itu yang kedua Pak Kabid. Yang ketiga mungkin menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Wes. Kami kan di Skop juga ada menerima dana DAK. Nah, itu juga kita belum tahu berapa nanti akan turun dari kementerian dana DAK. Sementara pra-RKA kita ini harus sudah mulai diinput. Paling lambat tanggal 7 Februari harus sudah selesai, kalau tidak salah kami simak tadi. Nah, kira-kira berapa patokan pagu yang harus kami pasang terkait dengan DAK non-pendidikan yang diampu oleh UPT diklat kami, Pak Kabid. Mungkin Ika Pak Kabid, Suksmo atas waktunya. Terima kasih Pak dari Diskop. Nah, ada 3 pertanyaan yang disampaikan terkait dengan DES. Apakah perlu ada di DES lagi untuk penginputan ini? Nah, kiranya kami di Bapeda tidak akan melakukan itu, karena nanti kalau ada perubahan-perubahan, itu tentunya perubahan-perubahan itu akan terrecord ininya di aplikasi. Nah, itu misalnya kalau ada perubahan dana, besarannya berapa, nanti tergantung dari pendapatan daerah. Kita akan tidak melakukan DES, tapi akan terrecord di sistem aplikasi ini. Nah, untuk yang kegiatan di sub kegiatan di Kasubag program, nah ini memang banyak sekali itu ada terinci-terinci. Memang kami sarankan itu ada hal yang sama. Ya, ini memang karena tusi dari Sunprog itu kan juga sama. Kita upayakanlah sama dari semua perangkat daerah. Dan untuk penginputan DAK, nah kita ini tidak akan melakukan itu dulu, karena kita tidak tahu jumlahnya yang pasti, sementara kita hanya akan menggunakan dulu struktur-struktur belanja di APBD. Nanti selanjutnya mungkin penggunaan dana DAK setelah kita tahu informasi dari pusat. Kiranya demikian Pak Sudamo, ada tambahan lagi? Masih ada pertanyaan dari... Masih ada pertanyaan lagi? Ampun Doji, Suksmo. Nggih, Suksmo. Disnaker, silakan. Om Swastiastu, Bapak. Nggih, Om Swastiastu. Sebenarnya sudah saya catatkan di chat sih Niki terkait DAK yang tadi Bapak sudah sampaikan tidak diinput dulu. Cuman Niki kan atas pertimbangan Pak Gus Wes tadi. Halo. Halo, ye. Dengar Pak ye? Ye, terus lanjut. Ya, tadi kan atas pertimbangan Pak Gus Wes, kegiatan yang sudah kiranya rutin mendapat DAK dimasukkan dulu rincian sub kegiatannya. Terus arahan Pak Damo dan juga arahan Bapak tidak diinput dulu. Jadi kira-kira diputuskannya tidak diinput ataukah tetap diinput dengan anggaran yang dinolkan, ataukah kita karena tidak berani artinya masih ragu akan dapat DAK tapi kegiatan tersebut harus tetap berjalan, apakah kita tetap alokasikan melalui anggaran APBD atau bagaimana solusinya? Ya, mohon arahannya Bapak. Terima kasih Ibu dari Denakar. Untuk sementara kita jangan dulu melakukan input
DAK. Ya, nanti konfirmasi lebih lanjut, gimana koordinasi kita juga dapat informasi dari pusat, ada beberapa kepastian-kepastian dana itu nanti akan kami informasikan kepada semua perangkat daerah yang ada dana DAK-nya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Satpol PP, silakan. Swastiastu, izin Suhaji dan lain. Kami dari Pol PP izin bertanya Niki, satu kepada Pak Dama itu untuk capaian program di Renja 2021 kami kan masih capaian programnya itu tidak muncul sesuai yang kami input. Terus apakah efeknya untuk yang di 2022 dalam penyusunan pra-RKA ini? Terus yang kedua, menindaklanjuti pertanyaan dari Kasubag Sunprog yang baru di Dinas Kearsipan. Tadi, izin Haris, kami mencoba untuk membuka SIPD, mendaftarkan user baru, karena kebetulan sekretaris kami di Pol PP baru, pindahan dari BPSDM, kami mencoba untuk menambah user tersebut, ternyata user tersebut masih terdaftar di BPSDM, NIP-nya. Terus kami mencoba untuk memindahkan, terdaftar di sini, tapi password-nya itu kami tidak bisa mengubah password atau menambahkan password baru. Terus permasalahan ketiga, mungkin ini melenceng dari 2022, untuk 2022, kami ini mau menanyakan masalah DPA 2021, di mana yang indikator keluaran itu tidak muncul, apakah nanti akan jadi permasalahan karena kami dimintai DPA 2021 oleh pembinaan oleh inspektorat agar tidak mempengaruhi kinerja kami di OPD, mungkin bisa dijawab Pak Dama. Sekian dan terima kasih. Ibu siapa? Prisma Rianti. Ya. Kami persilakan Pak Damo, ini teknis ini langsung memang ditujukan Pak Damo langsung nih. Ya. Terima kasih Bu Prisma. Terima kasih Sang Ayu. Mengenai capaian program, nah tadi kalau kita kembali flashback mengenai menu-menu yang ada di eselon 3, kemudian ada di eselon 2 dan eselon 4. Kalau kita perhatikan di sana tidak ada menu untuk menginput capaian program. Jadi di level penginputan kegiatan, subkegiatan dan seterusnya, rincian belanja, kita perhatikan, kami juga semalam sempat uji coba dan telusuri, di sana tidak ada, sudah kami pastikan tidak ada penginputan capaian program yang berkaitan dengan sasaran, kan gitu ya. Kalau capaian program itu ada di, hanya penginputan indikator capaian program itu ada di eselon 2. Nah, kemudian coba ditampilkan mengenai sasaran ya. Atau contoh RKA kita. Nah, di sini kita tampilkan contoh RKA kita juga di Subik Perencanaan juga sudah mencoba menelusuri, mencoba mencari tahu. Nah, di sini sasaran program itu kan masih kosong. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan tadi ya. Nah, iya. Jadi sasaran program di sini seperti yang tampil di layar ini masih kosong. Kemudian yang lainnya cenderung sudah terisi, dan di bawahnya untuk keluaran kegiatan di bawah, scroll ke bawah. Ini juga masih kosong keluaran kegiatan. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan dari teman-teman perangkat daerah ini yang tadi kami sampaikan. Untuk di 2020 dalam penginputan 2021, keluaran dari kegiatan ini sebenarnya sudah kita isi di user eselon 2. Tapi entah kenapa terjadi permasalahan teknis yang tidak bisa kita, artinya di luar kuasa kita simpan berhasil, namun datanya selalu hilang untuk keluaran dari kegiatan. Kalau keluaran subkegiatan cenderung aman, tidak ada masalah. Kemudian untuk 2022 kami semalam sempat coba untuk keluaran kegiatan ini sudah berhasil disimpan. Jadi tidak terjadi lagi masalah keluaran kegiatan hilang untuk penginputan RKA 2022 yang kita lakukan di 2021 sekarang. Kemudian balik lagi ke atas capaian program ini
sasarannya kenapa kosong kan begitu ya? Itu pertanyaan tadi ya. Ini kalau kita telusuri sasaran ini yang tampil di layar, sasarannya kosong. Kami telusuri semalam penginputan di eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 tidak ada menginput pemetaan sasaran program. Kemudian yang ada itu hanya ketika kita menginput RPJMD. Nah, silakan ditampilkan bagaimana menu penginputan RPJMD-nya. Share screen penginputan menu RPJMD. Di menu RPJMD inilah yang kita menginput dan memetakan sasaran program pada masing-masing program sesuai visi misi. Nah, namun entah kenapa ini juga artinya tidak juga kuasa kita, entah bagaimana pusat mendevelop SIPD ini, apa yang diinput di RPJMD ini tidak nyambung ke RKA. Kita sebenarnya sudah melakukan pemetaan programnya apa, mendukung visi misi tujuan sasaran apa, nah, dan sasaran programnya apa. Nah, ini seperti di tampilan di poin bawah, sasaran, visi misi tujuan sasaran itu. Jadi per program sudah kita pilih visi misi tujuan sasaran strategi dan kebijakannya. Harusnya logikanya dari segi sistem, ketika kita sudah menginput menu ini di RPJMD itu kan harusnya link ke RKA. Tapi kenyataannya apa yang kita input di RPJMD dan ini seakan-akan terlepas ya, tidak menjadi bagian dari report RKA. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Nanti juga kalau kami ada kesempatan bertemu dengan tim pengamat SIPD akan kami sampaikan hal ini. Kemudian tadi mengenai user baru, terima kasih informasinya Sang Ayu. Kami juga secara teknis belum sempat mencoba itu. Nanti kalau kami akan menemukan bagaimana solusi dan bagaimana cara-cara untuk mengatasi rekan-rekan perangkat daerah yang ada kemarin mutasi, pergantian dan seterusnya, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Izin lagi Pak Damo. Oh. Izin Pak Haji. Yes, izin silakan. menambahkan Malik Ide niki. Ini permasalahan begini. Sedangkan di range di range 2021 atau di range 2020 seandainya nih ke hasil kegiatan masih kosong, sedangkan kami sedang di Wenten pembinaan dari inspektorat, permintaan data. Karena Nika kan kadang-kadang diperiksa, menjadilah sebuah catatan untuk OPD kami. Bagaimana ya solusinya agar bahwa kami kan yang memiliki data yang benar, ternyata di sistem itu masih saling selo atau saling tidak muncul, biar tidak menjadi catatan buat kami di inspektorat. Apakah nanti mungkin dari pihak Bapedanya untuk memberikan soft copy yang sesuai atau yang tidak dari SIPD itu, karena kalau kami print dari SIPD Nika tidak akan nyambung dengan data yang kami sudah ketik di sistem. Mungkin ada saran mungkin dari pihak Bapeda untuk ke inspektorat, untuk kami pembinaan di inspektorat. Ya, terima kasih dari Satpol PP. Memang benar itu kalau di inspektorat dia sampai dalam hal melakukan pembinaan dan pemeriksaan, memang dia rigid sampai ingin menanyakan indikator, sasaran, program mana itu, kan begitu. Tapi karena di sistemnya tidak muncul, mungkin itu yang menjadi perhatian kami juga akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan pusat, sehingga apa yang sesungguhnya kami inginkan mulai ada korelasi atau link dari RPJMD sampai kepada kegiatan-kegiatan dan subkegiatan itu ada benang merahnya. Memang sampai saat ini memang masih ada kelemahan sehingga itu beberapa hal ada yang tidak muncul. Kami akan tetap berkoordinasi dan kalaupun nanti hal itu pada saat melakukan pemeriksaan belum ada misalnya bisa ditunjukkan linknya, kami siap untuk membantu bahwa indikator-indikator yang ingin dicapai adalah walaupun sifatnya yang manual kami bisa pertanggungjawabkan. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Mungkin ada hal yang lain? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan kami tidak menutup kemungkinan juga tetap melakukan
koordinasi ke Bapeda secara teknis dengan Putu Damo dan juga tim di sini yang akan tetap membantu Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan-kesulitan. Nah, kita upayakan input ini sudah dapat dilakukan sampai dengan tanggal 7 ya. 7 Februari, karena pada saat tanggal 8 sampai 9 karena kita akan melakukan bilateral meeting. Kiranya itu kalau tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, nanti kami tetap membuka ruang pada Bapak Ibu sekalian untuk saling mengisi diskusi tentang cara-cara penginputan ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang begitu prinsip, sehingga kami dapat bantu Bapak Ibu dan juga pra RKA dalam input SPD ini akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan nanti dalam tahapan-tahapan penyusunan RKPD tahun 2022 ini akan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami dari Bapeda Provinsi Bali atas seizin Bapak Kaban mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan ketekunan dari Bapak Ibu sekalian mengikuti acara tata cara penginputan pra RKA tahun 2022. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali sehingga pertemuan ini sudah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Om Santi Santi Om.